New Historicism itu melihat sebuah karya sastra bersifat bias dan subjektif, karena bagaimanapun ia terpengaruh oleh latar belakang sosial, sejarah, dan budaya di mana karya sastra itu sendiri ditulis. Hi everybody, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi dan masih membahas mengenai salah satu teori yang digunakan dalam sebuah analisis karya sastra atau literary criticism. Dan momen kali ini kita akan membahas sedikit mengenai New Historicism. Baiklah, untuk memulainya mari kita lihat definisi dari New Historicism. Jadi di sini dijelaskan bahwa New Historicism is a method based on the parallel reading of literary and non-literary texts, usually of the same historical period instead of a literary foreground and a historical background. It envisages and practices a mode of study in which literary and non-literary texts are given equal weight and constantly inform or interrogate each other. Jadi pada dasarnya, di dalam menggunakan New Historicism ketika menganalisis sebuah karya sastra, itu digunakan dua sumber. Sumber pertama adalah teks non-literary atau non-sastra gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah non-fiksi. Dan yang kedua adalah karya sastra itu sendiri. Nah, dua-duanya itu dianggap equal atau seimbang gitu. Jadi sama-sama digunakan. Jadi tidak sekedar karya sastra kemudian merujuk kepada sumber sejarah yang tidak nyangkut gitu ya, atau tidak ada hubungannya, atau hubungannya sedikit saja. Sebaliknya, dua sumber ini itu harus saling melengkapi. Dengan kata lain seperti ini. New Historicism is a method of understanding literary and non-literary texts and the historical period in which they were written by drawing parallels between the text, keeping in mind that all literature is biased and a product of the acceptable cultural, political, and social practices of its time. Jadi maksudnya adalah sebuah karya sastra itu dianggap bias atau subjektif gitu ya, karena karya sastra itu pasti dipengaruhi atau produk dari sejarah, budaya, dan praktik-praktik sosial di masa tertentu. Jadi ketika seseorang menulis novel, menulis sebuah karya sastra, pasti karya sastra ini dipengaruhi oleh keadaan sejarah, sosial, dan budaya di saat itu. Oleh sebab itu, sumber-sumber yang berhubungan dengan zaman itu, ya, zaman ketika novel itu ditulis, itu sama berartinya dengan novel itu sendiri. Nah, itu intinya. Oke. Nah, New Historicism ini pertama dikembangkan oleh Stephen Greenblatt. Beliau menjelaskan bahwa New Historicism ini melibatkan keinginan ya kan, atau kemauan untuk seseorang, atau dalam hal ini adalah researcher gitu ya, untuk membaca semua teks ya kan yang berhubungan dengan sejarah, dan pasti fokusnya nanti di karya sastra gitu ya. Jadi intinya kita tetap harus membaca karya-karya di luar karya sastra itu tadi, dan harus menyambungkannya dengan karya sastra yang kita ingin analisis tersebut. Nah, di sini ada beberapa catatan yang bisa kita lihat sebagai salah satu ciri dari New Historicism. Oke, pertama adalah tujuannya. Jadi tujuan dari teori ini adalah melihat dengan perspektif yang segar, yang berbeda, yang baru, gitu ya. Jadi meskipun sudah ada analisis, misalnya sebuah karya sastra, sudah ada analisis sebelumnya yang membahas mengenai karya sastra ini, dan menyambungkannya dengan konteks budaya atau sejarah tertentu. Kita ketika ingin menggunakan New Historicism itu tidak perlu mempertimbangkan analisis ini. Kita dipersilakan untuk membuat analisis baru. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah by cross-referencing literary and non-literary text. Nah itu sekali lagi ya. Jadi dengan mereferensikan sumber-sumber ya atau teks baik literary atau non-literary gitu ya. Jadi berhubungan dengan karya sastra ataupun yang di luar karya sastra, non-fiksi ataupun fiksi gitu ya. Tetapi harus di periode yang sama atau periode sejarah yang sama. Makanya semua teks itu dianggap equal. Karena karya sastra, diulang lagi ya, karena sebuah karya sastra itu pasti dipengaruhi oleh masa di mana karya sastra itu sedang ditulis. Begitu. Jadi misalnya sebuah karya sastra menceritakan latar belakang setting tempat dan waktunya adalah Perang Dunia Kedua. Maka harus dibaca teks tentang sejarah Perang Dunia Kedua agar bisa melihat makna dari karya sastra itu sendiri. Itu. Dan yang ciri yang terakhir adalah works of literature do not independently transcend their time as the new criticism claimed, but are instead always socially and politically implicated within their historical context. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi menurut new criticism ya, teori sastra di mana sebuah karya sastra itu tidak mempunyai makna sendiri gitu ya, tanpa melihat konteks di luar karya sastra itu sendiri. Nah ini berkebalikan dengan new historicism, di mana sebuah karya sastra untuk mendapatkan nilai dari maknanya atau mendapatkan pemaknaannya itu harus melihat konteks atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan periode itu. Nah, dan sebuah karya sastra itu tidak mungkin, menurut new historicism lagi ya, tidak mungkin melewati masanya. Misalnya begini, sebuah karya sastra, sebuah novel itu menceritakan tentang masa depan. New historicism tidak bisa melihat karya itu dengan konteks masa depan, tetapi harus konteks kapan karya sastra itu ditulis, tetap, karena tidak mungkin melewati masanya. Gitu, tidak mungkin melewati masanya. Nah ini perbedaannya dengan new criticism, pertentangannya dengan new criticism. Makanya kalau dilihat dari ciri yang pertama tadi, itu bertentangan dengan formalism, di mana sebuah karya sastra itu bisa bersifat canonik atau bersifat fixed. Sebuah karya sastra punya makna tertentu yang sudah ditentukan, sudah dianalisis, misalnya nilai-nilai moralnya, penjelasan latar belakang sejarah dan budaya itu sudah dianalisis oleh kaum formalis. Kemudian generasi berikutnya atau researcher berikutnya tinggal mengikuti apa yang sudah dianalisis. Itu formalism. Nah, new historicism tidak bisa. Jadi canonik itu akan dihancurkan gitu ya. Tidak ada canonik, tidak ada canon gitu ya. Karya sastra semuanya harus dianalisis berdasarkan latar belakang sejarah, sosial dan budaya saat karya sastra itu ditulis. Nah, untuk praktik nyatanya itu bisa dilihat melalui atau bisa dilakukan dengan 4 steps atau 4 langkah ini. Ketika kita ingin menganalisis menggunakan new historicism, yang pertama kali harus kita lakukan adalah the new historicists juxtapose literary and non-literary texts, reading the former in light of the latter. Jadi maksudnya dua-duanya harus dibaca, harus disandingkan gitu ya, harus disandingkan dua sumber literary sama non-literary. Jadi yang karya sastranya itu pemaknaannya didapatkan dengan cara mendapatkan pengetahuan dari sumber non-literary, ya buku sejarah, catatan sejarah, buku tentang keadaan sosial atau budaya saat itu. Kedua, new historicists itu ya, thereby to defamiliarize with the canonical literary text. Nah, itu tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Detaching it from the accumulated weight of previous literary scholarship and seeing it as if new. Jadi canonical gitu ya. Canonical itu tidak dipertimbangkan lagi, tetapi
tetapi harus diciptakan sebuah penjelasan atau analisis dengan perspektif yang baru. Gitu, dilihat lagi. Jadi tidak boleh terpaku pada yang sudah dianalisis sebelumnya. Step yang ketiga adalah the focus attention within both text and context on issues of state power and how it is maintained, on patriarchal structures and the perpetuation, and on the process of colonization misalnya ya, with its accompanying mindset. Oke, jadi maksudnya adalah diulang lagi, fokus kepada dua teks. Apa yang mau dilihat, pemaknaan apa yang dilihat? Ya, yang berhubungan dengan sejarah. Ya, misalnya struktur patriarki, kemudian proses kolonisasi, penjajahan gitu ya, dalam teks-teks atau karya sastra yang bersifat sejarah gitu ya. Nah, itu yang bisa dibahas, dicari pemaknaannya, tetapi harus mempertimbangkan dua sumber itu tadi dengan seimbang. Kemudian step yang terakhir adalah they make use of aspects of the post-structuralist, jadi menggunakan metode post-structuralist, terutama deconstruction dari Derrida gitu ya, that every facet of reality is textualized and focus idea of social structures as determined by dominant discursive practices. Jadi bahwa intinya sebuah karya sastra itu pasti terpengaruh pada apa yang terjadi di sosial, di society gitu ya. Apakah itu kaum dominan gitu ya, atau penguasa yang menciptakan sejarah tersebut. Karena pada dasarnya menurut New Historicism, sejarah itu sendiri sama seperti sastra itu tidak bisa disebut 100% fakta. Karena sejarah itu diciptakan oleh kelompok pemenang misalnya, kelompok dominan misalnya, atau siapapun yang ingin menulis sejarah dengan cara mereka sendiri. Nah, maka sebuah karya sastra itu juga harus dikulik gitu ya, harus dibongkar sedemikian rupa untuk melihat makna yang baru gitu. Nah, itu stepsnya. Nah, bila kita bandingkan historicism dengan teori-teori lain, maka ini yang terjadi. Karena memang mirip-mirip, ada kemiripan, mempunyai karakteristik yang serupa dengan pendekatan yang lain. Misalnya Marxism. Di New Historicism pertama melihat sejarah juga, keadaan sosial, keadaan budaya juga, gitu ya. Marxism juga. Cuma Marxism itu melihat ekonomi, yaitu sebagai elemen utama di dalam misalnya class struggle gitu ya, keadaan sosial misalnya pertentangan kelas di sini itu terjadi karena ada faktor ekonomi gitu ya. Pokoknya intinya adalah ekonomi yang utama, sedangkan untuk New Historicism itu lebih politik ya, pertentangan politik atau faktor-faktor politik termasuk budaya dan sosial yang menentukan suatu fenomena sosial atau sejarah. Nah, kemudian kemiripannya lain dengan perbandingannya dengan cultural materialism. It is politically optimistic and New Historicism is politically pessimistic. Nah, ya, kalau cultural materialism itu lebih optimistis dan New Historicism itu lebih pesimistis. Nanti kapan-kapan akan kita bahas khusus mengenai cultural materialism yang memang berkembang di saat yang sama, periode yang sama dengan New Historicism ketika sedang berkembang gitu ya. Ciri lainnya adalah cultural materialists situate the literary text in the political circumstances of our day. New Historicists do so in the circumstance of its own day. Sekali lagi, New Historicism itu cenderung melihat sebuah karya sastra dari konteks sejarah saat karya sastra itu dibuat. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Cultural materialism itu bisa membahas karya sastra yang sudah lampau gitu kan, dan dihubungkan dengan keadaan yang sekarang. Kalau New Historicism tidak bisa, harus melihat dari sumber-sumber untuk menganalisis sebuah karya sastra itu dilihat dari kapan karya sastra itu ditulis gitu. Dan yang terakhir perbandingannya tentu saja dengan structuralist
dan post-structuralist theories ya. Nah, mengenai perbandingannya dengan structuralist dan post-structuralist theories ini agak tricky gitu ya. Kenapa agak tricky? Kalau structuralist sama post-structuralist theories itu mencoba menghubungkan ya kan waktu. Nah, ini tricky, menghubungkan periode waktu tertentu dengan karya sastra yang dibuat di saat itu gitu ya. Sedangkan New Historicis ini percaya bahwa karya sastra itu sendiri adalah produk dari sejarah, produk dari momen saat itu. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di misalnya era Victorian gitu ya. Era Victorian inilah yang menciptakan sebuah karya sastra. Maka karya sastra di zaman itu, di zaman Victorian itu adalah produk dari budaya, keadaan sosial maupun politik. Ya. Sedangkan kalau structuralist sama post-structuralist tadi itu mencoba menghubungkan, ya kan, menghubungkan latar belakang sejarah dengan novelnya. Jadi agak tricky ya, perbedaannya tipis. Gitu. Oke, jadi saya pikir pembahasan mengenai pengenalan tentang teori New Historicism saya cukupkan sampai di sini. Masih banyak sekali yang harus kita bahas dan kadang-kadang memang satu teori dengan teori lainnya itu memerlukan pemahaman yang lebih karena mereka bisa memiliki berbagi karakter yang sama, berbagi penjelasan yang serupa, berbagi ciri yang serupa. Jadi memang perlu membaca lebih dan mendengar penjelasan yang lebih gitu ya. Tapi saya harap ini cukup membantu dan bila ada pertanyaan please feel free to ask me ya. Okay, have a nice day everybody. Thank you and see you next time. Bye.